Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama kami di Ikam Prambontang. Pada kesempatan yang berharga ini, saya lagi berada di rumah kediaman Pak Ambo, di mana Pak Ambo ini merupakan orang terdekatnya si Rizka. Bagi teman-teman yang belum tahu tuh si Rizka itu siapa? Rizka adalah sosok si buaya tersebut yang sempat viral di YouTube. Oke teman-teman, tapi sebelumnya mohon berkomentar secara positif teman-teman, karena saya di sini hanya memberikan informasi sesuai dengan faktanya di lapangan. Oke teman-teman, langsung aja kita tanya-tanya kepada Pak Ambo, bagaimana sih sejarah dan asal usul buaya si Rizka ini. Langsung aja Pak Ambo, bagaimana Pak ini asal usul sejarahnya si Rizka ini sehingga Bapak sangat dekat dengan si Rizka ini? Itulah pada asalnya itu kan waktu aku kerja di dalam, di situ saya ketemu buaya namanya Rizka ini. Iya. Waktu itu saya kerja itu dia pokoknya setiap hari itu ikut terus kayak anak-anak itu nah. Kayaknya itu minta, nggak tahu lah. Pada akhirnya itu aku bawa terus. Aku bilang kan banyak sekali buaya ini. Banyak aja temannya tapi tidak seperti dia. Iya iya. Dia aja yang bebas. Jadi saya jelasin dulu teman-teman. Jadi Pak Ambo ini sempat kerja di salah satu pabrik di Bontang, di mana pabrik tersebut dekat dengan laut Pak ya. Nah di saat dia lagi kerja di proyek, muncullah sosok buaya. Pada saat itu buaya tersebut masih berukuran kecil. Nah si buaya tersebut selalu mengikuti Pak Ambo pada saat itu bekerja Pak ya. Nah kayak gitu. Dilanjut Pak, gimana lagi? Setelah itu kan dipelihara, Panggil. Akhirnya lama-kelamaan dimimpi, kasih mimpi. Nah teman-teman, ternyata setelah sering didatangi di saat bekerja, Pak Ambo ini diberi mimpi. Nah bagaimana Pak selanjutnya? Mimpi bahwa nama aku Rizka, makanya saya tahu namanya Rizka. Yang dikasih mimpi itu siapa Pak? Ibunya, Bapak? ibunya. Ternyata teman-teman, si Pak Ambo ini istrinya dimimpikan. Ternyata si buaya tersebut datang di mimpi istrinya Pak Ambo. Dia menyebutkan kalau nama si buaya itu namanya Rizka, gitu kayak. Terus lanjut lagi Pak, gimana lagi? Akhirnya ya sudah. Setelah saya kenal namanya itu ikut terus dia. Ikut terus ya? Sampai sekarang umur 23 tahun. Sekarang ini umurnya sudah 23 tahun. Jadi Rizka ini merupakan buaya berumur 23 tahun, dia betina Pak ya? Perempuan maksudnya, perempuan. Terus ini teman-teman, kita ada pertanyaan lagi ya yang sering ditanyakan ke orang-orang nih. Nah, sudah berapa lama nih Pak Ambo sudah berdampingan sangat dekat dengan si Rizka ini? Diperkirakan sudah ada berapa tahun sampai dekat seperti ini? Sekitar 12 tahunan. Nah, teman-teman, ternyata Pak Ambo ini sudah sekitar 12 tahun hidup berdampingan atau bersahabat dengan si Rizka ini. Nah, pertanyaan lagi Pak. Pak Ambo ini kan termasuk ekstrim ya, seperti kalau nggak salah tuh kayak Panji Petualang juga. Nah, saya yang ingin tanyakan, mungkin teman-teman juga ingin bertanya, apa Bapak nggak takut Pak saat memberi makan dalam suasana dekat seperti itu? Masalah takut tidak, masalah takut itu rasanya tidak kayak awalnya saya ketemu itu masih ragu, gemetaran malah sekarang seperti teman sudah. Oh gitu. Saking akrabnya teman-teman, jadi sudah seperti teman, bahkan sudah seperti anak sendiri Pak ya? Iya betul. Seperti itu. Nah ini Pak, ukurannya Pak sudah, kan ini umurnya 23 tahun Pak. Kalau dikira-kira lah, itu sekitar berapa meter panjangnya? 4 meter aja. Jadi 4 meter. Dia 4 meter teman-teman, tapi bodinya itu dia besar Pak ya? Nah badan itu besar ke samping gitu. Nah ini kalau bodi dia besar. Bodi besar Pak ya? Saya udah terpeluk perutnya. Iya. Nah biasanya Pak, tujuannya Rizka datang ke depan rumah Bapak ini. Jadi teman-teman, rumah Pak Ambo ini tepatnya dekat muara sungai. Pas depan rumahnya ini ada sungai teman-teman. Jadi itu di hilir sana itu muara. Jadi yang ada lautnya, terus dia nyambung ke sungai. Jadi buaya itu bisa datang kapan saja karena tembus ke laut. Nah jadi rumah itu di depan. Jadi tujuannya si Rizka datang itu biasanya ngapain dia Pak?
Tujuannya dia tidak tentu, kadang, kadang juga kalau ada makanan dikasih makan, kalau enggak santai aja dia di situ. Gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman, si Rizka ini nggak berpatokan hanya diberi makan dia datang Pak ya. Dia pun juga mungkin ingin berjumpa dengan Pak Ambo, walaupun tidak diberi makan, dia tuh tetap datang Pak ya. Datang. Itu biasanya pagi, sore, apa malam biasa Pak? Dia tidak mengenal waktu pokoknya, yang penting air bagus datang. Oh gitu. Dalam keadaan air pasang gitu Pak ya? Mungkin kalau air pasang kan lebih leluasa lah, kalau dia berenang kan lebih tinggi airnya. Jadi karena seperti kalau itu. dia lapar itu air kecil pun dia naik kalau lapar. Gitu. Ya, minta makan. Nah ini, selama Bapak hidup berdampingan dengan si Rizka ini, adakah Pak pengalaman yang aneh selama Bapak hidup berdampingan dengan si Rizka ini? Pengalaman yang unik Pak, bagaimana, ada kejadian yang apa selama Rizka ada di sekitaran kampung di Guntung sini Pak? Ya, saya ingat. Ponakanku. Ya, itu teman-teman dengar ya. Ibunya juga tahu itu. Pada waktu itu mamanya cuci piring. Anaknya itu main di luar. Ya. Sekitar 1 jam mungkin. Kok tidak ada suaranya anak-anak ini. Di luar mamanya sudah ada di tengah air. Tapi ya, posisinya anak itu berdiri. Berdiri ya. Sedangkan air kan dalam, pasang. Gitu. Jadi teman-teman itu ada anak-anak usianya kecil Pak ya? Kecil. Umur berapa Mak kemarin baru dia itu? Baru belajar jalan ya? Oh iya. Jadi ada anak masih kecil baru belajar berjalan. Tiba-tiba tuh jatuh ke sungai Pak ya. Nah, jatuh di sungai tapi dalam posisi di tengah sungai dia tuh nggak berdiri ya. Ketawa aja. Nah, ketawa-ketawa. Nah, itu gimana Pak? Itu memang sosok si Rizka itu datang. Ya. Menurut mamanya bilangnya si Rizka karena pas waktu itu habis diambil anak itu dia lihat. Iya, iya. Siapa ngambil anak? Bilangnya kakak mana? Kakak Rizka. Oh begitu anak itu. Mana orangnya itu bilangnya? Cuma kita udah ngeliat kan? Iya, iya, iya. Jadi teman-teman, di sini mungkin ada sedikit kejanggalan antara fakta dan gaib ya teman-teman Pak ya gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman mohon berkomentar secara positif karena saya di sini hanya memberikan informasi sesuai dengan faktanya di lapangan. Karena di sini juga dipercayai kalau si Rizka itu merupakan bisa jadi seperti kayak kembaran manusia seperti itu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman informasinya. Nah, ini gimana Pak? Di Kelurahan Guntung ini melihat sosok buaya ini, apakah warga di sini itu sudah seperti biasa, apa takut, apa gimana? Seperti biasa sudah. Sudah terbiasa ya, saking sering datangnya ya, gitu. Awalnya memang dia orang takut. Pas lama-kelamaan kan selalu ku kasih tahu. Kadang ku bawa. Kalau kamu orang bilang aku tidak percaya, ku bawa naik perahu kan. Kasih kenal. Ada yang sampai sakit. Karena terlalu dekat kan dia, karena mau naik di perahu apa mulutnya itu takut orang. Oh gitu. Karena sakit orang. Bawa, sekalinya lama-kelamaan kenal semua sudah orang seluruh Guntung sini. Jadi kalau Rizka datang itu dia orang anggap ya biasa-biasa sudah. Iya, iya. Teman-teman yang berenang di sini anak-anak dia ada aja di situ menunggu. Teman-teman, jadi warga di sekitaran bantaran Sungai Guntung ini itu sudah terbiasa dengan kehadiran si Rizka ini. Mungkin kalau orang luar ngelihatnya itu kayaknya panik sekali ya. Bisa ada buaya besar gini, apa nggak takut kan? Nah, ternyata di sini sudah biasa. Tapi dimohon juga harus tetap hati-hati, jangan sampai takabur seperti itu Pak ya. Nah ini Pak, katanya ini ada kisah Pak, si buaya Rizka ini mau dipindahkan oleh dinas itu. Ada pernah cerita kayak gitu? Kemarin memang begitu, heboh. Ada heboh ya, gimana? Sampai ada orang kesini minta bilangnya besok bilangnya ada yang mau minta tolong sama kamu, maksudnya mau minta bantu untuk memindahkan buaya-buaya di sini karena bilangnya nggak sanggup lagi katanya bosnya. Maksudnya bos apa? Maksudnya pemimpinnya itu terlalu banyak anggotanya di sini. Bilang, gimana ceritanya? Sedangkan sungai ini luas, sedangkan buayanya kan jarang dilihat, berarti masih kurang penghuninya di sini. Tunggu-tunggu informasinya nggak ada. Dia kutanyakan lagi, belanja ada nanti itu besok sama mobil-mobilnya. Aku terserah kalau mau pindahkan, tapi pada waktu itu ada memang kan izinnya Rizka, polisi datang ke sini kemarin. Kalau ada Pak yang macam-macam sama Richard, tolong lapor aja ke kantor. Nah, jadi aku ada pegangan kan. Orang kok bilangnya tidak ada apa-apa Rizka. Cuma membahayakan orang, malah dia jagain orang di sini kok.
Yang kita khawatirkan itu kalau buaya yang kejam, mengejar orang lah. Nah itu yang ini kok kayak manusia aja dipanggil cerita apa segala. Ngerti dia sama bahasa. Kayak polisi anu siapa namanya Pak Ade itu kemarin di situ kan lama-lamanya ngobrol-ngobrol sama Rizka. Ngobrol dia. Oke teman-teman, jadi si Rizka ini sempat mau dipindahkan, tapi karena dia itu tidak mengganggu, ya mungkin dibiarin aja Pak ya. Jadi dia beda dengan jenis-jenis buaya yang lain, kayak gitu teman-teman. Malah dia di sini ini jaga kita. Ya. Saya juga pernah dengar teman-teman, kalau ada buaya yang seperti model Rizka ini, buaya-buaya lain itu tidak berani mendekat ke sekitaran penduduk untuk mengganggu penduduk. Ya, benar ya Pak? Itu benar. Nah, kayak gitu teman-teman. Seperti itu. Saya banyak saksinya Pak di sini. Kalau Rizka itu, kalau ada buaya lain yang anu dia kejarnya keluar, kadang kalahi di sini nah. Banyak orang nonton itu, kayak kerbau aja, sampai luka-luka dia itu mengusir buaya yang hitam. Nah, ini saya mau tanya Pak, sebenarnya mungkin nanti teman-teman bisa ngeliat ya, yang paham tentang dunia reptil, itu si Rizka ini jenis apa? Tapi aku mau tanya dulu ke Pak Ambo karena dia orang terdekatnya. Sebenarnya Rizka ini jenis buaya apa Pak? Muara apa jenis buaya apa ya? Soalnya kalau aku kayaknya nggak tahu aku. Kalau Rizka ini karena dua alam dia pakai. Oh iya teman-teman. Kadang di sungai, kadang di darat dia. Ya. Gitu. Kalau dia menghilang dari sungai berarti nggak ada itu. Iya. Naik dia ke darat, cuma kita kan nggak ngelihat. Iya. Nah itu teman-teman jawabannya. Nggak lihat orang tertentu seperti sama kandungnya, nggak lihat itu. Kadang sampai lihat dia duduk-duduk di sini. Jadi ini teman-teman, si sosok astral si Rizka ini yang bisa berkomunikasi dan bisa melihat itu istrinya Pak Ambo ya kayak gitu. Nah teman-teman itu bisa ngelihat mata buaya si Rizka itu beda sama buaya yang lain. Dia tuh matanya lebih sayup-sayup gitu Pak ya. Itu perbedaannya. Nanti teman-teman saya lihatkan foto dan videonya ya teman-teman. Nanti diperhatikan ya, mata dia itu kayak seperti baik sekali ternyata dia kayak gitu. Nggak ada anu itu kekejaman sama orang. Nah, terus dia kalau dipanggil Rizka datang. Nah itu uniknya di situ Mas. Nah ini teman-teman, Pak Ambo ini bisa memanggil, bukan hanya datang ya teman-teman. Jadi Pak Ambo ini bisa memanggil si Rizka walau dia sudah mendekat ke arah laut sana. Jadi ada kisahnya Pak ya. Bapak ini kesian tuh naik perahu karena ada orang melihat kan. Jadi dia dipanggil ke arah muara dekat laut. Dia mendayung Pak ini untuk manggil si Rizka ini. Nah pas dipanggil ya dia datang. Kayak gitu benar Pak ya? Iya. Nah itu. Perahu, ada videonya teman-teman lihat. Jadi Pak Ambo lagi naik perahu kesian. Si Rizka itu datang di sampingnya. Jadi unik sekali, kayak saudara gitu, kayak anak sendiri lah. Iya, kayak anak lah. Nah, Pak Nurut sudah dibawa kemana-mana, kadang memancing, ditemani. Nah iya. Nah ada kejadian juga ini, kisahnya memancing gimana Pak? Oh kalau aku memancing sih, dia aja temanku itu, karena sama mamanya ikut juga dia, karena mamanya takut, karena air dangkal kan. Iya. Dia datang, karena mamanya lari, ayo lari Pak. Apa diambil lari itu karena di belakang perahu. Teman-teman, ini yang paling unik. Pak Ambo lagi mancing ditemani dengan si Rizka. Bagaimana itu teman-teman? Ngeri nggak? Nemani. Tapi itu ikan-ikan ada datang nggak Pak? Nggak tahu dia, kalau aku sudah mancing jauh sudah dia. Tapi tidak ditinggal. Pagi pulang sudah dia duluan, sudah di sini nunggu. Nunggu sudah duluan dia di sini. Datang sudah aku kasih jatah aja lagi ikan. Oke teman-teman. Jadi itu ya teman-teman hasil wawancara saya dengan Pak Ambo. Jadi mungkin sepenggal cerita dari si buaya fenomenal saudari Rizka, yaitu keluarga dari Pak Ambo tersebut teman-teman. Walaupun si Rizka terkenal sangat akrab, sangat baik, namun kita juga orang di sini tetap juga harus berhati-hati dan tidak boleh takabur. Mungkin sekian dari saya aja teman-teman, hasil wawancara saya dengan Pak Ambo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama. Ya.